Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah, para jamaah Masjid Nurul Iman rahimakumullah, di pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala salat subuh berjamaah dan kemudian duduk untuk berthalabul ilmi. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan ampunan. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, inna lillahi la malaikatun siyahiyah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya berkelana di muka bumi. Mereka mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Apabila ada majelis ilmu, mereka akan duduk di dalamnya. Kemudian mereka akan memanggil yang lain untuk ikut duduk. Apabila sudah selesai, mereka akan kembali ke langit. Kalau sudah kembali ke langit, Allah kemudian bertanya, "Hei malaikat, dari mana kalian?" Dan Allah Maha tahu mereka dari mana. Kemudian kata malaikat, "Kami baru pulang dari majelis ilmu." Kemudian kata Allah, "Apa yang mereka perbincangkan?" Kemudian kata malaikat, "Mereka memperbincangkan engkau. Mereka ingin mengetahui engkau lebih banyak." Kemudian kata malaikat, "Apakah mereka tahu pernah melihat aku?" "Tidak ya Rabb." "Bagaimana kalau mereka melihat aku? Mereka akan semakin takut kepada engkau, menjadi hamba dan taat." Kemudian kata Allah, "Apa yang mereka takutkan?" Kata malaikat, "Mereka takut dari siksa neraka ya Rabb." "Apa mereka pernah lihat neraka?" "Tidak ya Rabb." "Bagaimana kalau mereka melihat neraka?" Kata malaikat, "Mereka akan semakin menjauh dari penyebab-penyebab masuknya ke dalam neraka." Kemudian kata Allah, "Apa yang mereka inginkan?" "Mereka mengharapkan masuk ke dalam surgamu ya Rabb." Kemudian kata Allah, "Apa mereka pernah lihat surga?" "Tidak pernah ya Rabb." "Bagaimana kalau mereka melihat surga?" "Mereka akan lebih semangat ya Rabb, akan tambah semangat." Kemudian kata Allah, "Wahai malaikat, saksikanlah aku mengampuni orang-orang yang duduk di majelis tersebut." Kemudian ada satu malaikat mengatakan, "Ya Rabb, tadi itu ada satu orang, dia bukan ahli masjid, bukan ahli majelis. Kebetulan aja lewat dan duduk." Kemudian kata Allah, "Saksikanlah untuk orang ini pun aku ampuni dosanya." Para jamaah sekalian, thalabul ilmi bukan hanya untuk menambah ilmu, tapi juga mendatangkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini saya diserahkan untuk menjelaskan apapun dari tafsir Al-Qur'an, dan ini pertemuan pertama saya datang ke masjid ini. Kira-kira apa yang harus dibahas? Saya belum kenal masyarakat di sini, dan ada materi yang penting untuk dikaji kembali yang diambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sedang bersama Jibril alaihissalam, Nabi mendengar suara pintu langit terbuka. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Jibril, itu suara pintu apa?" "Suara pintu krek." Kemudian kata Jibril, "Itu adalah suara pintu di langit yang pintu itu belum pernah dibuka."
dari awal diciptakannya pintu itu sampai sekarang, diciptakannya langit sampai sekarang, baru sekarang terbuka. Dan sebentar lagi akan datang kepada engkau, baru keluar satu malaikat yang tidak pernah turun ke bumi, baru kali ini dia turun ke bumi. Kemudian malaikat itu datang, kemudian menyapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam. Kemudian kata malaikat ini, ya Rasulullah, sesungguhnya aku kesini untuk memberikan kabar gembira. Abshir binuraini, kabar gembira dengan dua cahaya, utituhuma, yang sudah dikasihkan kepada engkau dua-duanya. Lam yu'ta nabiyyun qablak, tidak pernah dikasih ke nabi sebelumnya, nabi-nabi yang lain tidak ada, hanya kepada engkau. Dan sudah engkau terima, yaitu adalah Ummul Kitab Suratul Fatihah dan Khawatimu Suratul Baqarah. Kata malaikat ini yaitu adalah surat Al-Fatihah dan dua ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu dari Amanah Rasul sampai akhir Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah disebutkan dalam hadis ini Ummul Kitab, induknya Al-Kitab. Dan akhir Al-Baqarah ini dua ayat yang disebutkan oleh para ulama, wahyu yang diturunkannya di langit bukan di bumi. Kalau kita belajar ilmu ulumul Quran, dijelaskan oleh para ulama turunnya Al-Quran itu di mana, kapan. Mana yang turun di Mekah, mana yang turun di Madinah, mana yang turun malam hari, mana yang turun siang hari, mana yang turun musim panas, mana yang turun musim dingin, mana yang turun Nabi sedang safar, mana yang turun Nabi sedang di rumah, mana yang turun Nabi sedang di atas kasur, mana yang turun Nabi sedang jihad, mana yang turun di langit dan mana yang turun di bumi. Yang di langitnya adalah dua ayat dari surat Al-Baqarah atau akhir surat Al-Baqarah. Para jamaah sekalian, salah satunya tadi disebutkan Ummul Kitab atau surat Al-Fatihah. Di kesempatan pagi hari ini saya akan mentadaburi dan mengambil faidah-faidah dari Ummul Kitab. Para jamaah sekalian, apakah surat Al-Fatihah ini bisa kita ambil ilmunya sekali dua kali pertemuan, atau misalnya baca ikut tafsir sekali dua kali? Tentu tidak. Ilmu Allah, Al-Quran itu disebutkan di dalam definisi para salafus saleh dahulu, Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah. Dari dia datang dan akan kembali kepadanya. Wala yanfad, Al-Quran tidak akan pernah habis dikaji. Misal surat Al-Fatihah, ada seorang ulama namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, wafat tahun 751 Hijriah. Beliau menulis buku judulnya Madarijus Salikin. Isinya adalah rincian atau penjabaran ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jumlah bukunya 2 jilid tebal-tebal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu berapa ayat? 1 ayat, dan dibahas, dikaji menjadi 2 buku. Gurunya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menulis buku judulnya Iqtidha Shiratil Mustaqim, 1 jilid. Isinya adalah penjabaran ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Satu ayat dalam 1 buku. Dan banyak lagi ulama-ulama dahulu menggali keagungan-keagungan daripada Ummul Kitab. Para jamaah sekalian rahimakumullah, surat Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran, surat yang paling banyak namanya. Maka para ulama mengatakan orang Arab biasanya kalau sesuatu namanya paling banyak, pasti keutamaannya juga lebih banyak. Kalau yang jahat namanya banyak, maka kejahatannya juga lebih banyak. Al-Fatihah ini namanya sangat banyak sekali dan disebut dengan induk Al-Quran. Kenapa? Di dalam sebuah hadis sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,
bahwa Allah SWT menurunkan wahyu di muka bumi ini jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? Punten. Ada 104 wahyu. Nah, dari 104 wahyu itu intisarinya ada dalam 4 wahyu, yaitu Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dari 4 wahyu itu intisarinya ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu intisarinya ada dalam surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu intisarinya ada dalam 1 ayat. Ayat apa kira-kira? 104 wahyu intisarinya ada dalam 4 wahyu. 4 wahyu ada dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada dalam 1 ayat intisarinya, yaitu ayat Iya kan itu iya kan nasta'in. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Itu adalah perintah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut dengan Ummul Kitab, induknya kitab, dan disebut dengan Fatihatul Kitab. Surat Al-Fatihah ini induk. Dia tidak butuh kepada yang lain butuh kepada Al-Fatihah. Misal Bapak Ibu punten sedang sholat, kemudian tidak baca surat Al-Fatihah, tapi baca surat Al-Baqarah 1 juz, sah nggak sholatnya? Tidak sah. Kalau ada orang sholat hanya baca surat Al-Fatihah tapi tidak baca surat lain, sah tidak? Sah. Ini keutamaan dari keagungan surat Al-Fatihah. Suatu hari Ubay bin Ka'ab sedang ada di masjid, kemudian mau buru-buru pulang, kemudian dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kata Nabi SAW, "Ya Ubay, jangan dulu pulang. Aku mau kasih tahu kepada engkau 1 surat yang dia merupakan surat yang paling agung yang ada di dalam Al-Quran, yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya, hanya diberikan kepada aku." Kemudian setelah itu Ubay nungguin Nabi selesai berzikir. Setelah itu baru Nabi mengatakan, yaitu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah surat yang agung, dia adalah induk Al-Quran. Kalau Bapak Ibu punten ingin tahu isi Al-Quran, kesimpulan utamanya ada di surat Al-Fatihah. Induknya ada di surat Al-Fatihah. Dan gambaran awal-awal surat Al-Quran itu nanti resumenya ada di akhir-akhir. Makanya kalau dilihat itu mirip sekali, ya, dari awal sampai akhir. Al-Fatihah yang paling pertama ujungnya adalah surat An-Nas. Di surat Al-Fatihah dijelaskan tentang nama-nama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Di surat An-Nas ada nama-nama Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di surat Al-Fatihah ini di dalamnya terdapat jalan kehidupan manusia, 3 jalan kehidupan manusia. Dan di akhir surat Al-Fatihah, di akhir Al-Quran surat An-Nas, di dalamnya terdapat perlindungan dari perkara yang menghancurkan jalan manusia. Kemudian habis Al-Fatihah ada Al-Baqarah. Di belakang sebelum An-Nas adalah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu isinya tentang apa? Tentang perlindungan terhadap berbagai keburukan yang ada di alam ini. Salah satunya adalah dari sihir. Di Al-Baqarah ayat satu-satunya surat yang di dalamnya dibacakan atau disebutkan tentang perkara sihir. Karena itu banyak dilakukan oleh Bani Israel. Dan terus masuk surat Ali Imran. Ini resumenya ada di surat Al-Ikhlas. Surat Ali Imran itu para ulama mengatakan surat tauhid, karena satu-satunya surat yang paling banyak mengucapkan atau disebutkan kalimat la ilaha illallah. Baru alif lam mim langsung Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum. Nanti di tengahnya ada lagi dan terus begitu. Dan surat Al-Ikhlas juga disebut dengan surat tauhid. Nanti terus begitu surat An-Nisa dan seterusnya. Nah, ini
keagungan daripada Al-Quran dan keagungan daripada surat Al-Fatihah. Bapak Ibu rahimakumullah, punten sebelumnya, kira-kira bisa nggak kita mentadaburi Al-Quran kalau kita tidak memahami tafsir Al-Quran? Para ulama mengatakan mustahil seseorang bisa mentadaburi isi Al-Quran kalau tidak bisa memahami makna daripada Al-Quran. Kita akan belajar sedikit di pagi hari ini makna-makna dan keagungan dari surat Al-Fatihah. Para jemaah sekalian, surat Al-Fatihah dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim, yang kalau kita lihat ya, Bismillahirrahmanirrahim ini semua para ulama kecuali mazhab Maliki mengatakan dia adalah ayat daripada surat Al-Fatihah. Kalau mazhab Maliki enggak. Walau Bapak Ibu pergi ke daerah Maroko atau yang lainnya, mereka tidak menganggap Bismillah itu adalah surat Al-Fatihah. Maka mereka tidak wajib kalau surat baca Al-Fatihah harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hanya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang berdiri sendiri di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah. Nah, ini mazhab Maliki. Yang lainnya mengatakan ini adalah ayat daripada surat Al-Fatihah. Kita akan masuk kepada pembahasan Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kira-kira semua orang kalau kita lihat banyak mendengarkan pembahasan Alhamdulillahirabbil alamin, kita harus banyak memuji Allah. Pujian hanya milik Allah. Apa sih alhamdulillah? Terkadang kita ini sering keliru, punten Bapak Ibu ya, memahami Al-Quran karena tidak tahu makna yang sebetulnya. Contoh misalnya, saya mau bertanya ke Bapak Ibu, wal adiyati dhabha, apa arti al adiyat? Apa? Kuda perang, unta. Ini ada khilafiyah di sini. Ya. Mana yang betul? Kalau kita buka terjemahan Al-Quran isinya kuda perang. Padahal al-adiyat itu tidak ada tafsiran bahwa dari Nabi bahwa itu adalah kuda perang. Al-adiyat adalah hewan yang dia kalau berlari bisa mengeluarkan suara yang kencang. Ibnu Abbas berpendapat itu adalah kuda perang. Ali bin Abi Thalib berpendapat itu adalah unta. Kisahnya adalah ketika Abdullah bin Abbas di depan Ka'bah ditanya sama seseorang, "Hei Ibnu Abbas, apa arti wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha?" Kata Ibnu Abbas, itu kuda perang. Enggak apa ada dari Nabi, enggak, itu ijtihadnya Ibnu Abbas karena orang Quraisy yang bahasanya tinggi. Itu kuda perang. Dia kalau berlari mengeluarkan suara, debu-debu naik, mengeluarkan percikan api, gitu. Ini yang nanya, jalan, udah selesai dari Ibnu Abbas, jalan ngelewatin sumur Zam-Zam, ngelihat Ali bin Abi Thalib di sumur Zam-Zam. Orang ini kemudian bertanya, "Hei Ali, aku mau tanya apa arti wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa." Kata Ali bin Abi Thalib, "Engkau sudah nanya ke siapa sebelum nanya ke saya?" Nanya ke Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Itu kuda perang. Panggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini muridnya Ali bin Abi Thalib. Karena Ibnu Abbas disebutnya sahabat kecil. Waktu bersama Nabi, ketemu Nabi di Madinah itu usianya baru 18 bulan. Rasul wafat usianya baru 13 tahun. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, "Hei Ibnu Abbas, apa yang kamu katakan terkait wal adiyat, kuda perang?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Bertakwalah kepada Allah, hati-hatilah kamu bicara terkait Al-Quran tanpa ilmu. Al-adiyat itu artinya adalah unta para jamaah di musim haji." Karena waktu turun surat ini belum ada kuda perang, ini turunnya di Mekah. Dan bahkan di Madinah saja di perang Badar, kuda kita itu baru dua, kudanya Miqdad dan kudanya Mus'ab. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Setelah itu aku ralat ucapan aku." Nah, dari sini Bapak Ibu rahimakumullah, kita kalau baca terjemah langsung baca kesimpulan ya, para ulama yang menerjemahkan Al-Quran. Kita akan bahas
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu artinya adalah as-sana'u 'alal jamil. Memuji sesuatu yang indah disebutnya adalah alhamdu. Memuji sesuatu yang baik disebutnya adalah alhamdu. Ada kebalikannya istihza wa dzammu, mencela. Itu adalah memuji sesuatu yang buruk. Misal saya bilang gini, Bapak Ibu, tadi malam itu ada perampokan di salah satu bank. Itu perampoknya keren banget. Setengah jam ludes itu bisa ngambil semua uang yang di bank dalam waktu cuma setengah jam saja. Itu pujian bukan? Bukan, itu namanya celaan. Ya. Misalnya, wah itu ya bagus sekali, keren sekali. Ya. Ada orang dia ngebunuhnya itu dengan tebasan yang sangat luar biasa. Itu bukan pujian, itu namanya celaan. Pujian itu adalah as-sana'u 'alal jam. Alhamdu itu adalah pujian terhadap sesuatu yang baik, yang indah. Yang indah adalah Allah, yang baik adalah Allah, maka alhamdu ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya alhamdu sama syukur? Syukur sama hamdu. Apa bedanya Bapak Ibu? Syukur itu kita berikan kalau sudah dikasih, namanya syukur. Orang suka bilang syukron, terima kasih. Kalau alhamdu tidak, muji aja. Melihat ciptaan Allah, keagungan Allah, kita bilang alhamdulillah. Ini namanya alhamdulillah. Dan segala pujian yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Rabb artinya adalah penguasa yang mengatur, bukan hanya menciptakan, memberikan, mengatur, memberikan jalan segala macam. Dulu ada orang ateis bertemu dengan seorang ulama. Ateis ini bilang, aku nggak percaya adanya Tuhan. Kalau urusan penciptaan aku juga bisa menciptakan, kata orang ateis. Ini lihat orang ateisnya bawa satu kotak, ya, satu kotak tempat itu kayak kaca. Kemudian di dalamnya dia masukkan daging. Kemudian kata dia, mari kita lihat dalam beberapa hari aku bisa menciptakan sesuatu. Ditutup oleh dia daging itu. Setelah beberapa hari keluar apa? Belatung. Kemudian tuh lihat belatung, siapa menciptakan? Ini tadinya nggak ada, sekarang ada. Ulama ini nanya, kamu pencipta? Sekarang mau tanya, kalau kamu pencipta, berapa jumlah ciptaan kamu itu? Dia bingung, wah jumlahnya? Ya banyaklah. Masa pencipta nggak tahu jumlah? Kemudian kata ulama ini, kalau kamu pencipta, saya mau tanya, itu yang betinanya berapa, yang jantannya berapa? Tambah pusing orang ateis ini. Kalau pencipta harusnya tahu, menciptakan. Ada namanya laki-laki, ada namanya perempuan. Allah mengatakan, ya ayuhan nas taqu rabbakum. Ya wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Allah mencipta, maka tahu. Anda masa nggak tahu? Kemudian terakhir, kalau kamu benar-benar pencipta, saya mau tanya, mana yang matinya hari ini, besok, ya, umurnya ini berapa tahun, berapa hari, berapa jam? Tambah bingung lagi orang ateis. Nah, kalau mukmin, Rabb disebut Rabbul Alamin. Dia bukan pencipta saja, dia mengatur, dia yang menguasai. Semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa, manusia hamba tidak bisa melakukan apapun kecuali atas izin penciptanya. Tidak ada yang bisa menambah umurnya, tidak ada yang bisa mengurangi umurnya. Allah mengatakan, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun jiwa yang tahu besok mau melakukan apa. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan mati. Ini baru disebut dengan Rabb, yang menguasai, mengatur, memberi, ngasih solusi. Itu disebut dengan Rabb. Rabbul Alamin. Al-Alamin, kalau punten Bapak Ibu ya,
Kan kita baca Al-Fatihah setiap hari. Alamin itu apa artinya? Alamin itu adalah selain Allah disebut dengan alamin. Makhluk itu semuanya disebut dengan alamin. Dari mana dalilnya? Itu adalah dalil ketika di Al-Quran, ketika Fir'aun berkata wa ma rabbul alamin. Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Rabbul alamin adalah Rabb semesta alam dan semua yang ada di sekitarnya. Maka alamin itu adalah selain Allah disebut dengan alamin. Allah yang mengatur, Allah mengatur segala alam semesta ini dalam bentuk yang sangat mudah. Ada di surat ayat kursi. Allah mengatakan wala yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah tidak berat ngurusin langit dan bumi. Mudah bagi Allah. Mengurus manusia ini masalahnya begini ini semuanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Di langit ada makhluk-makhluk yang besar-besar yaitu malaikat. Kita ini makhluk kecil Bapak Ibu punten. Ya kita sering sombong, sering naudzubillah. Di langit ada makhluk-makhluk yang besar. Malaikat besar-besar. Kata Nabi SAW, aku pernah melihat Jibril. Dalam wujud aslinya dia sedang duduk di antara langit dan bumi dan badannya sadal ufuk memenuhi langit, dan kelihatan langit sama badannya Jibril. Dan dia punya 600 sayap. Dalam hadis sahih, dalam hadis riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, Jibril waktu menghukum kaum Sodom, kaum LGBT, itu mengeruk satu kota dengan satu ujung sayapnya. Satu ujung sayap dikeruk, diangkat ke langit. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ketika diangkat ke langit, malaikat penghuni langit mendengar suara teriakan makhluk yang ada di kota itu. Kemudian dibalikan lagi, kata Allah, faja'alna 'alaiha safilaha wa amtarna 'alaihim min sijil. Kami jadikan bagian atasnya di bawah dan kami hujani dengan batu-batu api. Ini dengan satu ujung. Sebesar apa Jibril? Wujud asli besar sekali. Kata Jibril, wahai Rasulullah, ada malaikat yang lebih besar dariku. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, kata Nabi SAW, udzinali, aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian malaikat yang paling besar ciptaan Allah. Dia adalah pemikul arsy dan malaikat Israfil. Ujung telinganya dengan ujung bahunya sepanjang sejauh apa? Sejauh 700 tahun perjalanan burung yang ada di bumi. Kita ini makhluk kecil. Alam semesta ini luas, besar. Dalam riwayat lain dikatakan sejauh 4.000 tahun. Ya, ada khilafiyah dalam ada perbedaan hitungan. Pokoknya besar kan. Jadi kita ini makhluk yang kecil. Maka ketika dikatakan Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita ini lemah, kita ini kecil. Allah yang menguasai alam semesta. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Allah memiliki rahmat. Katakan kata Nabi, Allah memiliki 100 rahmat. Satunya diturunkan di bumi, 99-nya Allah sisakan nanti, Allah siapkan untuk di hari kiamat. Yang dengan yang satu itu, kucing melindungi bayinya, burung melindungi anaknya. Seorang coba punten ya, misalnya di jalan Jalan Kuningan ada kecelakaan, semua orang ikut bantu. Kenal nggak? Nggak kenal. Itu kenapa? Rahmat Allah yang menggerakkan. Yang menggerakkan orang bantu rahmat Allah. Walaupun hari ini di zaman sekarang banyak manusia yang sudah mulai hilang kepekaan rasa, sudah hilang akhlak, karena memang disebutkan dalam banyak perkataan para ulama salafus saleh dahulu di akhir zaman, salah satu ujian dan fitnah manusia adalah hilangnya akhlak di muka bumi ini. Hilang akhlak. Kalau udah hilang akhlak, jabatan tinggi tidak indah kalau tidak punya akhlak. Harta banyak tidak indah kalau tidak punya akhlak. Mobil keren tidak punya akhlak tidak indah. Saya pernah
hari Jumat pekan lalu ya. Mau ngisi dari Mandiri, mau ngisi ke Infomedia di Dago, turun. Harusnya belok kiri itu jalan terus tapi nggak bisa turun. Semua orang klakson, ternyata di stopan itu ada mobil yang pengennya lurus tapi ngantrinya di kiri. Dilihat sama saya mobilnya bagus, tapi yang mengendarainya tidak punya akhlak, jadi jelek kelihatannya. Ada orang pintar, pendidikannya doktor, profesor, kalau nggak punya akhlak jelek kelihatannya. Jadi Allah SWT menurunkan rahmat agar kita memiliki akhlak, agar tersebar kebaikan di alam ini. Ar-Rahman itu adalah, kalau kita punten ya Bapak Ibu, suka ada yang nanya, Ustaz ini Rahman Rahim ini dari satu kalimat, ya dari kata rahimah yarham, tapi dia wazan fi'il, kata kerjanya beda. Rahman dari kata fa'lan, artinya banyak sekali tapi terbatas waktunya. Maka rahmat Allah yang Rahman ini untuk semua makhluk tapi hanya di dunia saja. Adapun Rahim adalah rahmat Allah untuk orang-orang beriman yang akan terus ada nanti sampai hari kiamat. Contohnya apa rahmat Allah di hari kiamat Bapak Ibu? Contoh, dalam hadis riwayat Muslim diriwayatkan, nanti di hari kiamat ada dua orang dihisab di hadapan Allah. Dua-duanya dihisab dan ternyata dosanya banyak. Kemudian dia dibawa oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu. Salah satu dari orang ini nengok terus ke belakang. Sambil ketakutan dia nengok terus ke belakang. Kemudian kata Allah, wahai malaikat itu yang nengok terus ke belakang, panggil ke sini. Kemudian dipanggil. Kemudian kata Allah, kenapa kamu nengok terus ke belakang? Kata orang ini, ya Rob, aku itu mengira Engkau akan mengampuni aku karena Engkau Maha Penyayang, punya rahmat yang sangat luas. Azabmu itu kalah dengan rahmat Engkau. Azab Engkau itu kalah dengan rahmat Engkau. Aku mengira, aku berhusnudzon, aku akan diampuni. Kemudian dalam hadis itu disebutkan, wahai hamba, karena Engkau berhusnudzon kepadaku, aku ampuni dosamu, masuk ke dalam surga. Ini nanti rahmatnya ada di hari kiamat. Nah, kemudian para jamaah sekalian, Malik Yaumiddin adalah maknanya Allah yang memiliki, yang menguasai hukum nanti di hari kiamat. Kalau di dunia sekarang ada orang menjadi hakim, penentu kebijakan, dia punya kekuasaan. Di hari kiamat tidak ada kekuasaan, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka para Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan hakim itu maksudnya pemimpin, pemerintah, pejabat, siapa aja ya hakim itu. Termasuk orang yang punya misalnya jadi direktur, kepala rumah tangga. Kata Nabi, hakim itu mereka ada 3 macam. 2 di neraka, 1 di surga. Yang di neraka ini adalah dia yang tahu ilmu tapi menghakiminya kebalikannya. Yang benar diketok palu salah, yang salah diketok palu jadi benar, dia di neraka. Yang satu lagi kata Nabi SAW, yaitu adalah hakim yang tidak punya ilmu. Dia ngetok palunya tanpa ilmu, maksudnya menentukan hukumnya tanpa ilmu, walaupun benar dia di neraka. Yang ketiga adalah hakim yang punya ilmu, dia menetapkan sesuatu berdasarkan kebenaran, dialah yang di surga. Nah, di hari kiamat hanya Allah yang memiliki. Kalimat Malik Yaumiddin ini dalam qiraat ada 2 cara baca. Malik Yaumiddin, ada Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin bacaan kita ini riwayat Hafiz an Asim. Ada 2 imam yang baca dari qiraat Sabah, 7 qiraat. Ada 2 imam bacanya panjang. Riwayat kita Asim, qiraat Asim dan qiraat Kisai. Yang 5 lagi yang lainnya Ibnu Katsir, Nafi, ya Abu Amr, Ibnu Amir, ya Hamzah, ini semuanya mereka bacanya dengan pendek. Malik Yaumiddin.
Kok ada dua bacaan Ustaz? Ada Maliki, ada Maliki. Allah ingin memberitahukan bahwa Allah itu menguasai dan juga memiliki. Karena kalau manusia makhluk itu ada yang penguasa tapi tidak memiliki. Sekarang penguasa di Indonesia adalah Bapak Presiden. Apakah beliau memiliki semua negeri ini? Tidak. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini inti daripada surat Al-Fatihah. Yaitu adalah penghambaan kita kepada Allah. Kalimat kalau orang Arab mendengar kata iyyaka na'budu, di kepalanya langsung terbersit sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Mendahulukan kata iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Bukan ini, kepada Engkau kami menyembah, tapi hanya kepada Engkau kami menyembah. Didahulukan objeknya. Ini maknanya tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan tidak minta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini panjang, nanti insyaallah kapan-kapan kalau ada kesempatan takdir kita bertemu lagi. Kita lanjutkan ihdinas siratal mustaqim. Nah, sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu. Tiap sholat kan kita suka baca ini, ya Allah beri kami jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu apa Pak? Punten, barangkali ada yang tahu apa? Jalan yang lurus itu apa? Maksud ayat ini? Apa tadi? Menuju Allah. Jalan menuju Allah. Kira-kira apa? Petunjuk. Ada lagi yang lain? Kita kan baca terus, ya Allah berikan aku jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus, petunjuk jalan yang lurus itu. Ya Allah berikan petunjuk, ihdina, berikan petunjuk kepada aku siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Kebenaran. Jalan yang lurus, semua mufassir mengatakan tafsirnya cuma dua aja. Satu Islam, dua Al-Quran. Kalau orang baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan petunjuk kepadaku jalan Islam. Berikan petunjuk kepadaku jalan Al-Quran. Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu. Kita kan tiap sholat, ya Allah berikan petunjuk kepadaku Islam, jalan Islam. Ini yang sholat, yang baca ayat ini muslim bukan Bu? Terus ngapain minta lagi? Untuk apa kita minta lagi? Kenapa Allah nyuruh kita baca itu terus-terusan tuh setiap sholat, bahkan wajib, termasuk rukun di antara rukun sholat. Maka para ulama mengatakan makna ihdinas siratal mustaqim adalah dua. Ya Allah berikan petunjuk kepada kami. Satu, petunjuk apa? Agar Islamku disempurnakan. Minta kesempurnaan Islam. Yang kedua, ya Allah berikan petunjuk kepadaku agar aku istiqomah di jalan Islam. Ayat seperti ini banyak di Al-Quran. Kalau Bapak Ibu misalnya baca ayat, salah satunya ayat ya ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang yang beriman, berimanlah. Sudah beriman disuruh beriman. Maksudnya sempurnakan iman dan istiqomah di atas keimanan. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu, siratal mustaqim, Ibnu Qayyim mengatakan tidak disebut sirat itu jalan. Tidak disebut sirat kecuali memiliki ciri. Satu, dia adalah jalan. Sirat itu adalah jalan yang jelas. Kalau nggak jelas tidak disebut sirat. Jelas. Misalnya Bapak Ibu ikut majelis ilmu atau majelis pengajian, tapi ini tuh rada aneh. Pas ditanya ini tuh gimana? Nggak jelas segala sesuatunya, nggak terang benderang. Kemudian kata Ibnu Qayyim, yang berikutnya jalannya terlihat dan dia lurus, jelas, terlihat, lurus. Ini disebut sirat. Kalau ada orang dan dia terang benderang, terbuka. Kalau ada orang mengaji, ini teh kemana ini tuh ilmunya? Pokoknya ini rahasia kita aja. Nah ini enggak, berarti rada aneh. Nah, jadi Islam itu jalan sirat itu adalah jalan yang lurus. Siratal jalan yang terang benderang. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita suka bilang, ya Allah kasih jalan kepadaku, jalan Islam yang telah Engkau berikan kepada mereka yang sudah diberikan iman.
pertanyaannya lagi, siapa yang sudah diberikan nikmat oleh Allah? Nah, ini tafsirannya ada di Al-Quran. Jadi disebutnya tafsir ayat dengan ayat. Mereka adalah, Allah mengatakan dalam ayat lain, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim, mereka yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Inilah mereka disebut dengan wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 golongan inilah disebut dengan an'amta alaihim, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Siddiqin itu makanya disebutkan Abu Bakar As-Siddiq itu derajatnya di bawah nabi. Kenapa? Di dalam ayat ini aja disebutkan setelah nabiyin siddiqin, dan Nabi pernah mengatakan asdaqu hadhil ummah Abu Bakar, yang paling benar dari umat ini itu Abu Bakar. Yang tidak mencintai Abu Bakar hanya orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah. Ya, saya dulu pernah belajar perbandingan agama gitu, terus mengkaji, mempelajari, melihat tafsir-tafsirnya Syiah. Pas masuk ke tafsir surat Al-Masad, tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan sungguh sudah terjadi. Kedua tangan, kata orang Syiah dalam tafsirnya, kedua tangan Abu Lahab itu tangan kanannya Abu Bakar, tangan kirinya Umar. Ya, ini dalam tafsirnya. Mereka kelompok menyimpang. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub, bukan jalan orang yang kau benci, yang kau murkai, yang kau marah. Siapa? Di sini ada ini indahnya bahasa Al-Quran. Coba kita ini sedikit ya. Punten, saya minta rada mikir. Kan Allah tadi bilang siratal ladzina an'amta, jalan yang engkau kasih nikmat, bukan jalan yang dimurkai, dan bukan jalan yang sesat. Saya ulangi lagi, jalan yang engkau berikan nikmat, bukan jalan mereka yang engkau murkai, mereka yang dimurkai, dan orang-orang yang sesat. Ketika Allah mengatakan jalan orang yang diberikan nikmat, disebutkan nggak siapa pelakunya, siapa yang berikan nikmatnya? Sebutkan Allah, yang engkau berikan nikmat, bukan jalan yang dimurkai. Allah tidak bilang ini, dan bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan jalan yang engkau sesatkan. Ini adab terhadap Allah. Allah mengajarkan kepada Al-Quran, dari Al-Quran kepada Allah harus punya adab. Kemurkaannya datang dari Allah, tapi tidak boleh disandarkan kepada Allah. Sama seperti di surat Al-Kahfi, kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Waktu Nabi Musa nanya, hei Khidir, kenapa ini ngebocorin perahu? Kenapa membunuh? Kenapa membangun rumah tapi nggak minta upah? Dari 3 perbuatan itu 2-nya jelek menurut mata manusia, yang satunya bagus. Padahal semuanya perintah dari Allah. Gimana Nabi Khidir mengucapkannya ketika menjelaskannya? Kata Nabi Khidir ini, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Ini perahu milik orang-orang miskin, kerjanya di lautan. Aku ingin menyelamatkan, karena ini suka dicuri sama orang kaya. Aku ingin anak ini, dia punya orang tua yang soleh-soleh, dia akan menjadi jahat dan durhaka dan mencelaki orang tuanya. Aku ingin kembalikannya kepada dirinya. Adapun bangunan ini aku bangun karena Allah ingin. Lihat, tiba-tiba berubah nggak? Berubah. Padahal semuanya perintah Allah. Ini adab. Adab, makanya punten Bapak Ibu ya. Kalau baca Al-Quran juga, para salafus saleh mengatakan, kalau kita baca Al-Quran, kalau ada ayat adab, ayat neraka, pasti setelah itu ada ayat surga. Jadi kalau baca ayat Al-Quran tidak boleh berhenti di ayat neraka, seakan-akan Allah tidak punya ampunan dan tidak punya nikmat. Nah, ghairil maghdub, siapa al-maghdub dan siapa al-dhalin? Terakhir ini penutup, yaitu adalah
mereka yang ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, al-maghdub humul yahud. Al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi, ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani. Maka di Al-Baqarah langsung dijelaskan. Kamu kan gak mau tuh ngikutin orang Yahudi. Satu surat Al-Baqarah isinya kisah tentang Bani Israil. Kemudian kamu kan minta tuh di Al-Fatihah nggak mau ngikutin jalannya orang Nasoro. Surat berikutnya Al-Imran isinya adalah kisah tentang orang-orang Nasrani. Jadi ghairil maghdub mereka adalah orang-orang Yahudi. Bapak Ibu, dari sini kita tahu kehidupan kita ini inginnya jadi Muslim, kita harus berbeda dengan mereka jalannya Yahudi dan Nasrani. Ustaz harus membedakan, kan sekarang ada orang bilang gini, gak usah lah itu jenggot, gak usah lah peci apa gitu. Itu kan kita ini harus melihat kan yang bahwa kita ini berbeda. Ada orang Yahudi datang kepada sahabat Nabi. Mereka bilang ini, hei sahabat Muhammad itu teman kamu itu Muhammad itu katanya. Rasulullah. Dia itu kalau menetapkan sesuatu tujuannya cuma pengen beda aja. Ujung-ujungnya itu pengen beda aja. Memang beda, ingin beda. Dalam hadis sahih kata Nabi ini, al-farqu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalata sahur. Yang membedakan saum kita dengan saumnya orang Yahudi dan Nasrani adalah makan di waktu sahur. Kata Nabi dalam hadis lain, kalau kalian ketemu lagi dengan bulan Muharram, maka saumlah 9, 10, tambahlah sehari sebelumnya atau tambah sehari sesudahnya. Karena untuk apa tujuannya? Agar saum kita beda dengan saumnya orang Yahudi. Kata Nabi begini, Ash'allah ulana wasyaqul liwirina. Liang lahat itu ciri kuburan Muslim. Wasyaqul lubang begitu saja itu miliknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lihat segala hal dalam syariat ini banyak untuk memperlihatkan kita ini memang beda. Tiap sholat juga minta agar kita ini tidak ngikutin jejaknya siapa Yahudi dan Nasrani. Sekarang banyak Muslim malu memperlihatkan dirinya Muslim, ikut-ikutan kayak orang-orang Yahudi. Nah, dalam ayat ini ada perintah dari Allah, ada perintah dari Allah agar kita ini istiqomah dengan Islam, menjauhi sifat-sifat Yahudi, sifat-sifat Nasrani. Memangnya ada di akhir zaman? Ada. Dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi gini, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. La tattabi'unna, kalian semua akan mengikuti jejak-jejaknya Yahudi dan Nasrani. Shibron bi shibrin, selangkah demi selangkah. Al-qudzata bil qudzati. Lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Kalau seandainya mereka masuk lubang biawak, kalian juga akan ikutan masuk. Dalam riwayat lain, an-na'lu bin na'li, seperti sendal, kiri kanan susah dibedakan mana Muslim mana Yahudi. Ibnu Taimiyah bikin buku judulnya Iqtidus Shiratal Mustaqim menjelaskan ini. Di dalam itu dijelaskan, di akhir zaman umat Islam akan banyak mengikuti sifat orang Yahudi persis seperti sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim tadi. Kalian akan sungguh akan mengikuti jejaknya orang Yahudi. Apa aja ciri-ciri orang Yahudi dalam Al-Quran? Di surat Al-Baqarah. Kata Ibnu Taimiyah dimulai dengan apa? Sifat hasad. Hasad ini sifatnya orang Yahudi. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wadda katsirun min ahlil kitabi law yarudunakum min ba'di imanikum hasadan min indi anfusihim. Wadda katsirun min ahlil kitab. Orang-orang ahlul kitab banyak di antara mereka keingin agar kalian hai sahabat balik lagi jadi kafir. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim, karena mereka punya hasad. Maka para ulama mengatakan hasad ini adalah sifat yang berbahaya yang banyak melakukannya di zaman dahulu adalah orang-orang Yahudi. Sekarang kita Muslim banyak yang punya sifat hasad. Kalau bibit hasad itu semua diri kita ada. Ya, semua dalam diri kita ada. Ada yang bisa mencegahnya, ada yang dia tidak bisa mencegahnya. Kita ini, punten Bapak Ibu ya, di zaman sekarang, zaman akhir zaman ini, sifat hasad ini banyak dilakukan oleh semua orang. Oleh kebanyakan manusia masyarakat, hasad terhadap urusan dunia, misalnya ibu-ibu dengan ibu-ibu,
tetangga dengan tetangga, bapak-bapak dengan bapak-bapak, atau hasadnya bahkan hasad dalam majelis ilmu, dalam masjid. Sekarang bukan Bapak Ibu, banyak perkelahian antara majelis taklim jamaah gara-gara apa itu? Hasad. Para ulama mengatakan perbedaan pendapat di zaman salafus saleh, zaman ulama dahulu itu perbedaan pemikiran. Jadi debatnya debat pikiran. Kalau sekarang perbedaannya di mana? Di hati, karena nggak suka, karena hasad. Di sini, bukan di sini. Ya, kalau dulu adu otak gitu. Pernah Imam Malik itu berdebat dengan Imam Mesir di Masjid Nabawi, ramai sampai seperti berantem. Wah, dengan suara yang keras sekali. Itu kalau diskusi ilmiah tuh gitu. Wah, jebret. Beres selesai debat, keluar Masjid Nabawi, Imam Malik tahu kalau Imam Mesir ini mau nikahkan anaknya. Imam Malik itu orang kaya. Mereka rangkulan jalan, terus kata Imam Malik, perlu apa Imam? Dari saya, dari Madinah, nanti saya siapkan. Murid-muridnya kaget. Tadi kan ribet katanya di masjid. Terus sekarang rangkulan, karena mereka debat perselisihannya di mana? Akal, pikiran. Kalau sekarang di mana? Di hati. Nggak suka, dengki. Kalau ditanya kenapa? Nggak ini, coba diskusi. Lah, bukan saya tamah. Kalau saya tamah gimana? Katanya ini dong. Ya, jangan, biasanya gitu kalau sekarang. Biasanya kalau orang sudah nggak bisa debat ini, dibawanya ke sini. Nanti nyerangnya urusan pribadi biasanya. Banyak sekarang kejadian-kejadian. Ya, jadi para ulama misalnya tentang Bapak Ibu ya. Contoh tentang kunut subuh. Kunut subuh itu ada khilafiyah antara mazhab Maliki Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Hanafi dan Hambali mengatakan kunut subuh itu bukan sunnah. Coba baca semua buku ulama madhab, nggak ada mereka saling mencela. Pokoknya ini dalil saya, ini penjelasannya, ini tarjinya, dan ini yang kami ambil. Kata madhab Syafi'i, ini penjelasannya, ini dan ini yang kami ambil. Kata Maliki, ini kami ambil. Nggak ada yang baca buku. Baru sekarang aja ada saling mencela antara muslim. Zaman dulu nggak ada. Padahal itu masalah ijtihadiyah. Kata madhab Hanafi dan mazhab Hambali, itu hadis yang dalam Bukhari yang disebutkan Nabi selalu witir, itu bukan witir, bukan kunut subuh. Yang selalu kunut itu kunut nazilah. Adapun kunut subuh itu adanya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, dan itu hadisnya dhaif. Kata mazhab Maliki, kata mazhab Syafi'i, yang dalam Bukhari itu kunut subuh juga nggak ada kalimat nazilah. Dan Ibnu Hibban, riwayat Ibnu Hibban itu hadisnya sahih. Dhaif itu kan cek ente, kurang masuk. Ya. Kata kalian dhaif, kata kami ini dia sahih. Sudah mereka gitu. Terus kata mazhab Maliki, sudah kalau wahai Hambali, Syafi'i, Hanafi, kalau kalian bilang harus seandainya yang tadi Bukhari itu Nabi tidak pernah meninggalkan kunut nazilah, itu disebut kunut nazilah, kenapa kalian kok nggak kunut? Padahal di zaman sekarang banyak musibah. Bagi zaman sekarang banyak musibah nggak kaum muslimin? Bapak, kenapa nggak pada kunut? Itu yang bermadzhab Hambali dan mazhab Hanafi. Nah, di sini khilafiyahnya di mana? Pikiran. Selesai. Kalau sekarang nggak, dalilnya nggak ngerti, dalilnya nggak tahu, mencela duluan gitu, saling. Ini masalah ijtihadiyah itu nggak bisa mengatakan saya benar itu salah, itu nggak boleh. Tidak ada contohnya dalam salafus saleh. Khilafiyah itu biasa. Tadi Ali bin Abi Thalib sama Ibnu Abbas beda nggak pendapat tentang al-adiyat? Beda. Apa kata Ibnu Abbas? Aku ralat pendapat aku. Setelah Ali guru aku bilang begitu. Sudah nggak ada. Ini beda dengan zaman sekarang. Di sini banyaknya di hati. Debat paset di dia. Iya nama tuh pikiran nama. Iya otaknya emang nggak jalan. Jadi debatnya di sini. Karena masalah bukan Bapak Ibu ya, apalagi masalah fikih. Fikih itu kebanyakan urusan ijtihad. Kalau udah urusan ijtihad, mau ngambil itu ya ini semuanya. Contoh gini. Apabila gini, banyak orang kalau bangun dari sujud berdiri, itu ada yang suka ngepal, ada yang suka gini. Ya, betul nggak? Ada yang gini naik. Kenapa ada yang gini? Kenapa ada yang gini? Hadisnya disebutkan apabila bangun dari sujud, posisi tangan itu seperti sedang mengadon roti. Ngadon roti. Sebagian bilang adon roti ini begini.
Sebagian bilang enggak dikubur di tenggelan. Anu tuh dikieu beda bener ijtihad. Masalah ijtihad. Enggak boleh bilang ini yang sahih itu yang batil, nggak boleh. Apalagi kalau keliru sekali ya, misalnya mengatakan, saya pernah tuh punya murid saya tegur. Jadi ada murid saya melihat ada orang lain sholat dari i'tidal ke sujud itu turunnya lutut dulu, bukan tangan dulu. Terus yang murid-murid ini yang baru pada ngaji bilang, wah itu tuh kayaknya belum ngaji, karena yang nyunah itu adalah tangan dulu. Saya tegur, saya bilang semua madhab fikih para fuqaha kalau bilang madhab itu bukan satu orang, itu dari abad kedua sampai abad ke-7 ribuan orang di dalamnya, ulama-ulama penulis hadis, hafal hadis, semua ulama sekarang belajar bukunya dari mereka. Semua mengatakan kalau dari i'tidal ke sujud itu lutut dulu baru tangan, kecuali madhab Maliki mengatakan bebas, mau tangan dulu mau lutut dulu bebas. Yang tangan dulu itu ijtihadnya Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Sifat Salat Nabi. Jangan bilang ini 4 madhab batil, ini yang sahih itu ribuan ulama, antum bilang hati-hati. Cuma baca buku Sifat Salat Nabi cuma tipis gitu terus mengatakan yang ini yang sahih, yang ribuan buku yang ada di kalangan para ulama batil, ini bahaya sekali. Ini masalah urusan ijtihadiyah. Jadi kalau kita diskusinya di mana? Diskusi pikiran, ya, bukan diskusi di sini. Diskusi di pikiran. Seperti misalnya anjing itu najis atau enggak? Kata Syafi'i Hambali, anjing itu najis semuanya, air liurnya, dagingnya, bulunya semuanya najis. Kata Hanafi enggak, yang najis cuma air liurnya aja, karena hadisnya juga tentang air liur. Tiba-tiba Maliki bilang gini, anjing enggak najis. Kata mazhab. Kata jumhur, Maliki dalilnya mana? Sama, itu yang kamu pakai kan. Apa dalilnya? Ya itu tadi, kamu pakai mana dalilnya? Dalilnya itu apabila anjing menjilat berbejana maka cucilah 7 kali, diawali dengan apa? Tanah. Itu dalilnya. Sekarang kata Maliki, disebutin nggak itu najis? Nggak ada kata najis, kata mazhab Maliki. Jadi itu adalah ibadah saja. Cara mencuci begitu sama kayak Anda buang kentut, habis sholat, habis wudhu kentut, wudhunya gimana? Cuci tangan, cuci muka, itu ta'abudiyah. Bukan karena pantat Anda menjadi najis. Kata siapa? Mazhab Maliki. Nanti diskusilah sama mazhab Syafi'i begini, Hambali begini. Ini namanya ijtihadiyah. Sama seperti surat Al-Fatihah, kata Maliki cuma 6 ayat, kata jumhur 7 ayat. Ini kalau dijelaskan dari debatnya, mereka semuanya gini pikiran. Nah, saya waktu kuliah di Madinah dulu belajar mazhab Hambali. Pulang ke Indonesia, saya belajar mazhab Syafi'i. Saya punya guru beberapa syekh dari Yaman ya, dan dari Sudan, dan dari Mesir ya. Mereka bermazhab Syafi'i. Dan saya lihat, ternyata diskusi para ulama dulu itu indah. Mereka cuma diskusinya di mana? Diskusi pikiran, ya, bukan perdebatan hati. Ya, nggak bisa nyebutin dalil tapi berantemnya kenceng gitu. Kalau sekarang gitu. Nah itu hasad kata Ibnu Taimiyah. Yang kedua kata Ibnu Taimiyah, yang kedua sifat orang Yahudi yang diikuti, yang banyak diikuti oleh kaum muslimin di akhir zaman, yaitu adalah menyebarkan berita bohong. Ada di surat Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah apa ayatnya? Allah berfirman, yuharrifunal kalima amma wa'dihi. Mereka suka merubah informasi dari asli, suka menyebar hoax. Sekarang kalau ada muslim nyebarin hoax di mana? Di WA ya, ngikutin Yahudi. Maka kalau ada informasi dicek dulu benar nggak informasinya seperti itu. Kalau benar, bermanfaat nggak, saya sebarkan. Kenapa? Karena kalau berita tidak benar, sekarang ini punten Bapak Ibu ya, akhir zaman benar-benar itu namanya sifat Yahudi ini, hoax itu. Berita A menjadi
baru berapa jam misalnya gini, pagi hari di perumahan ada informasinya A, sore itu udah berubah itu informasinya yang tersebar. Kenapa? Lisan, ini urusan lisan, bahaya sekali. Saya pernah kajian, terus saya istirahat, ada yang ngasih info di grup-grup, ustadznya sakit, terus nggak bisa bangun tidur. Terus ada yang nyebarin lagi, ustadz tadi pas mau kajian sakit, kemudian pingsan, jadi pingsan. Ada yang bilang lagi, ustadz tadi pingsan tapi alhamdulillah langsung dibawa pakai ambulan. Terus ada yang nambah lagi, sekarang sih udah di rumah sakit. Lihat berapa orang pendusta di sini. Padahal majelis taklim, tiba-tiba ada yang, ustadz di rumah sakit, enggak. Katanya gini, info ditelusuri. Makanya kalau zaman dulu ilmu agama itu harus ada namanya apa? Sanad. Sanad itu adalah silsilah siapa aja yang menyampaikan berita ini. Kata Yahya bin Ma'in, laulal isnad laqala man syaa. Agama ini kalau tanpa sanad semua orang bicara seenaknya. Nah ini menyebarkan apa tadi? Berita hoax. Hati-hati. Ciri orang Yahudi. Yang ketiga terakhir ini banyak sebetulnya. Sampai saya tutup sampai yang ketiga. Yang ketiga yaitu apa? Yang ketiga adalah fanatisme terhadap kelompok. Ini juga ciri orang Yahudi. Di dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Baqarah, apabila disampaikan kepada mereka kebenaran, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab, mereka melempar kebenaran itu ke belakang punggung mereka. Pokoknya yang kami ambil itu hanya yang datang dari kelompok saja. Gak mau dengar yang lain. Kata ustadz saya, kata kelompok saya, itu namanya fanatisme. Ini sifat Yahudi. Maka Ibnu Qayyim mengatakan orang fanatik itu tidak boleh kecuali terhadap apa? Terhadap Al-Quran dan Sunnah. Dan kalau sudah fanatik terhadap pendapat, harus dibedakan nih pendapat sama Sunnah. Terkadang ada ini pendapat ini Sunnah, padahal itu cuma pendapat. Pernah ada yang bilang saya, Ustaz, kalau nge-WA itu sunnahnya adalah Bismillah bukan Assalamualaikum. Di dalam kitab Ushul Sunnah karya Imam Ahmad mengatakan, kalau Anda mau menyandarkan sesuatu kepada sunnah, Anda wajib mendatangkan dalil. Apa dalilnya? Nah, dalil itu ijtihad aja orang-orang. Kalau tadinya mau ngobrol ya Assalamualaikum, Assalamualaikum, damang Pak. Itu namanya ngobrol. Kalau ngirim surat ya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Nabi ngirim surat ke Raja Persia, Raja Mesir, Raja Romawi. Nah ini lihat ya, karena fanatisme ini bahaya sekali. Fanatisme golongan, kelompok, ya, kiai, pengajian, majelis taklim, apa saja. Maka Ibnu Qayyim mengatakan hasadnya para ulama dan hasadnya orang-orang penuntut ilmu itu lebih berbahaya daripada hasad yang lain. Kenapa? Karena yang dibawa nama Al-Quran dan Sunnah, yang dibawa nama agama. Nah ini 3, masih banyak lagi yang lainnya. Yang kapan-kapan boleh beli bukunya, kitabnya judulnya Iqtidus Shiratal Mustaqim. Kemudian ayat ini ditutup dengan waladhdallin dan kemudian disunnahkan untuk mengucapkan amin ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Demikian yang bisa dibahas di pertemuan tafsir di pagi hari ini. Yang 2 ayat Al-Baqarahnya mah enggak kebahas. Ini saja. Mungkin itu Bapak Ibu. Langsung ditutup atau langsung ya? Alhamdulillah pertemuan di pagi hari ini sudah selesai. Semoga apa yang dibahas bermanfaat dan yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya dan dari bisikan setan. Saya ingin memberikan garis bawah Bapak Ibu, punten sekali, manusia itu tidak ada yang luput dengan kesalahan. Ustadz kita, guru kita itu bukan nabi. Jangan mengatakan semuanya yang datang dari dia adalah benar. Kata Imam Malik, kullu kalam minnas maqbulun wa mardud. Imam Malik rahimahullah mengatakan semua perkataan manusia itu bisa diterima, bisa ditolak.
illa kecuali perkataan pemilik kuburan ini yaitu Rasulullah, kata Imam Malik. Jadi kita harus memahami itu, memahami terkait dengan konsep di dalam bagaimana melihat hak dan batil. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.